Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 1, Mathematics of Cryptography, bagian modular aritmatik, kongruen, dan matriks. Nah, ini ada beberapa properti operasi modulus yang perlu kita perhatikan, yaitu bilangan A plus B modulus N sama saja dengan modulus dari modulus masing-masingnya. Jadi A mod N tambah B mod N dan mod N. Kemudian kalau pengurangan juga sama, modulus dari A min B sama saja dengan modulus dari A, modulus dari B dikurangi dan modulus N. Perkaliannya juga sama saja dengan di breakdown, yaitu A kali B mod N sama saja dengan modulus A terhadap N dikalikan dengan modulus B terhadap N dan mod N. Jadi kalau ada sebuah bilangan AB masing-masing dijumlah, kurangi atau dikali, dan dimodulus sama saja dengan modulus masing-masing komponennya, baru operator binary-nya dan dimoduluskan. Hasilnya adalah sama. Contohnya 35 tambah 48 mod 11. Jadi sama dengan masing-masingnya, yaitu 35 mod 11 2, 48 mod 11 4, mod 11 sama dengan 6. Kemudian 37 min 17 mod 16 sama saja dengan 33 mod 16 1, 17 mod 16 1, 1 min 1 0. Kemudian 33 kali 17 mod 16 sama saja dengan 33 mod 16 1, 17 mod 16 1, 1 kali 1 mod 11 1. Nah, kemudian properti ini bisa digunakan contohnya untuk menghitung bilangan dalam modulus tertentu. Contohnya misalnya 10 pangkat N mod X. Ya. Ini kan sama saja dengan 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya. Berarti 10 mod X dalam kurung pangkatnya dikeluarin. Contohnya 10 mod 3 1. Berarti 10 pangkat N mod 3 sama dengan 10 mod 3 pangkat N. Jadi berapapun adalah 1. Kemudian 10 mod 9 sama dengan 1. Jadi 10 pangkat N mod 9, 10 mod 9 pangkat N sama dengan 1. Kemudian 10 mod 7 sama dengan 3, berarti 10 pangkat N mod 7, berarti 10 mod 7 pangkat N. Berarti 3 pangkat N mod 7. Contohnya, modulus dari 6371. Nah, karena 6371 itu adalah 6 kali 10 pangkat 3, tambah 3 kali 10 pangkat 2, tambah 7 kali 10 pangkat 1, tambah 1. Nah, sementara modulus dari 10 pangkat 3 mod 3 itu kan 1. 10 pangkat 2 mod 3 1, 10 pangkat 1 mod 3 1. Sehingga 6371 mod 3 sama saja dengan 6 kali 10 pangkat 3 mod 3, 3 kali 10 pangkat 2 mod 3, 7 kali 10 pangkat 1 mod 3, 1 mod 3 plus mod 3. Sehingga yang ini 1, ini 1, yang ini 1, berarti 6 mod 3, 3 mod 3, 7 mod 3, 1 mod 3, modulus 3. 6 mod 3, 0, 3 mod 3, 0, 7 mod 3, 1, 1 mod 3, 1, modulus 3. Jawabannya 2. Nah, berikutnya dalam aritmetika modular yang menarik di kriptografi adalah pembahasan mengenai aditif inverse dan multiplikatif inverse. Nah, dalam modular aritmatik, setiap integer itu pasti punya inverse aditif. Karena A plus B kongruen, ya, supaya sama dengan 0, berarti tinggal N-nya min B. Gitu. Atau sebaliknya. Jadi, supaya jadi 0 tinggal dikurangi. Sementara kalau multiplikatif adalah A kali B kongruen 1 dalam modulus N. Nah, ini yang nggak semua modulus, basis modulus itu punya inverse. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau menggunakan Euclidean, syaratnya adalah GCD antara A atau B dan N sama dengan 1 baru punya inverse.
Jadi kalau kita diminta mencari additive inverse di Z10, nah berarti kan yang menyebabkan A plus B sama dengan 0, berarti 00, 19, kan 19 sama dengan 10, 10 mod 10 berarti 0, kemudian 28, 37, 46, dan 55. Jadi semua bilangan punya inverse. Tapi kalau multiplikatif inverse 7 di Z10 itu punya, karena 7 kali 3, 21. 21 mod 10 sama dengan 1. Syaratnya multiplikatif adalah kalau dua bilangan dikalikan kongruen terhadap 1 dalam modulusnya, berarti dia adalah inverse each other, inverse multiplikatif. Tapi tidak semua bilangan punya inverse di Z10. Nanti perhitungan detailnya menggunakan Euclidean. Nah, untuk mencari inverse multiplikatif, syaratnya adalah GCD dari N terhadap bilangan yang mau dicari itu harus 1. Jadi kita cari GCD-nya 1, nah inverse-nya adalah yang T-nya. Syaratnya adalah GCD-nya harus 1. Jadi cukup nyari inisiasi R dan inisiasi T, kemudian dilakukan kayak extended Euclidean, S-nya nggak perlu dihitung. Nah, inverse-nya adalah T ketika GCD-nya 1. Contohnya, diminta mencari inverse 12 di Z26, ya kan? Kemudian 26, 12, 2, 0, 1, minus 2, hasilnya 2, dan seterusnya. Nah, GCD-nya 2. Nah, kita kalau di MATLAB atau Octave, cukup perintah GCD dari 26,12. Itu juga langsung ketahuan. Contohnya di sini nih. Jadi kalau kita punya MATLAB, kita clear CLC, misalnya GCD dari 26, 12. Nah, jawabannya 2. Sama. Nah, karena GCD-nya 2, berarti 12 nggak punya inverse di modulus 26. Nah, kalau kita diminta mencari inverse 11 di modulus 26 atau Z26 dengan cara yang sama, cari pakai extended Euclidean, tapi khusus yang T. Nah, karena GCD-nya 1, maka dia punya inverse, dan inverse-nya adalah minus 7. Tapi kan di kriptografi itu yang kita cari adalah positifnya. Berarti min 7 sama saja dengan min 7 tambah 26, tambah modulusnya. Minus 7 tambah modulus 26 berarti 19. Berarti inverse dari 11 dalam modulus 26 adalah 19. Nah, kita perhatikan ada bilangan Zn dan Zn perkalian. Yang menarik di kriptografi adalah kalau Zn-nya semua bilangan di Zn kecuali 0. Nah, kalau di dalam Z6 ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak semua bilangan ini punya inverse. Hanya 1 dan 5 yang punya inverse. Nah, itu bisa dicek nanti pakai Euclidean atau pakai GCD. Jadi masing-masing dicari aja GCD-nya 0. Kalau 0 sudah pasti nggak ada. Tinggal 1 terhadap 6, 2 terhadap 6, 3 terhadap 6, 4 terhadap 6, 5 terhadap 6. Nah, ternyata nggak semua GCD-nya ada. Nah, yang ada itu 1 dan 5. Z7 khusus yang 7. Nah, ini ketika prima, maka bilangan Zn yang punya inverse itu hampir semua kecuali 0. Nah, ini properti yang menarik di kriptografi nanti. Itu di kriptografi RSA ya, asimetrik, kita memanfaatkan ini. Kemudian Z10 antara 0 sampai 9. Bilangan yang punya inverse di Z10 hanya 1, 3, 7, dan 9. Nah, khusus yang bilangan prima kayak 7 ini, kita tandain Z prima, dia punya inverse ZP itu di semua bilangan P kecuali 0. Jadi kalau kita punya Z13,
0, 1 sampai 12, maka Z13 itu adalah semua bilangan kecuali 0.